menyiapkan barisannya. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara hari Senin tanggal 16 Januari 2023 siap dilaksanakan. Siap. Gerak. Upacara. Hormat. Gerak. Tetap. Gerak. Lapor upacara hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Siap dilanjutkan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Bendera siap. Oh, pada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
diiringi lagu mengheningkan cipta. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. 1. Berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali ke tempat. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru beserta staf tata administrasi yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada kesempatan ini, pagi ini, kita semua bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang mana upacara bendera ini adalah bukan hanya di kita saja, ya, kita yang melaksanakan, tetapi di semua instansi yang ada di pemerintahan Republik Bangsa Indonesia ini semua melaksanakan kegiatan upacara. Bukan hanya untuk anak-anak sekolah saja, semua para pegawai pun sama untuk melaksanakan upacara bendera. Juga salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita semua selaku penganut ajaran setia sampai akhirul kiamat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah mengenai tentang jalannya pelaksanaan upacara ini. Alhamdulillah, untuk Senin ini jalannya upacara bendera boleh dikatakan cukup baik, ya, dan boleh dikatakan melebihi dari yang kemarin-kemarin kita laksanakan. Terbukti dengan para petugas upacara di pagi hari sudah siap standby berada di lapangan, ya. Sebelum misalkan para peserta masuk pun mereka sudah siap untuk mempersiapkan diri. Dan yang tidak herannya lagi adalah Bapak lihat dalam diri peserta upacara sendiri. Biasanya yang di depan adalah selalu banyak goyang ataupun apa, tapi alhamdulillah di Senin pagi ini adalah semua dalam keadaan rapi. Hanya 1-2 orang yang masih ada kelihatan goyangnya. Mudah-mudahan untuk di Senin upacara pagi ini adalah bisa misalkan mengubah kalian itu ke depannya dan bisa lebih bagus lagi untuk yang akan datangnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya adalah untuk kalian semua bahwa kita sekarang ini sudah memasuki semester yang kedua, ya, untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Ini adalah semester yang menentukan sekali bagi kalian. Ini adalah merupakan titik akhir bagi kalian dalam hal pembelajaran selama misalkan kalian ke depannya. Karena di semester kedua ini adalah merupakan akhir bagi kalian, yang menentukan sekali bagi kalian. Untuk kelas 7 dan kelas 8 tentunya ini adalah sebagai titik akhir kalian. Apakah kalian nanti bisa naik ke kelas yang lebih tingginya atau masih tetap berada di kelas 7 atau 8. Dan untuk kelas 9 pun ini adalah merupakan akhir bagi kalian. Nanti kalian itu adalah apakah kalian bisa menentukan apakah bisa keluar dari SMPN 1 Widasari ini, bisa lulus ataupun kalian harus mengulang. Dan ini adalah merupakan jadikan cambuk bagi kalian semua untuk tetap belajar. Kalian datang ke sekolah adalah hanya untuk belajar. Dan ini adalah merupakan sebelum kalian tertinggal ataupun misalkan belum ada misalkan kesempatan lagi untuk kalian ini, masih ada kesempatan kalian untuk bisa memperbaiki hal-hal yang kurang dalam diri kalian, terutama adalah dalam hal nilai-nilai mata pelajaran kalian ketika kalian berada di kelas ataupun di semester yang pertama. Nilainya yang kurang bisa diperbaiki sekarang, dan nanti kalian bisa untuk naik ataupun bisa untuk lulus di kelas 9 ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah Bapak perhatikan sekarang di semester yang kedua ini, alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahannya dalam diri kalian, terutama adalah ketika kalian masuk sekolah. Di awal, di hari Senin yang pertama, banyak sekali kalian itu adalah yang terlambat datangnya. Kemudian hari berikutnya semakin berkurang.
dan semakin berkurang. Dan sekarang sampai di hari Sabtu kemarin itu adalah hanya yang terlambat itu sekitar ada 5 orang. Tetapi sekarang di hari Senin lagi sudah agak bertambah lebih dari 5-nya. Seharusnya adalah yang berkurang itu dari 5-nya semakin kurang kedua ataupun ke 1, bahkan sampai tidak ada lagi yang terlambat. Untuk itu ini adalah merupakan aplaus semuanya bagi pembina OSIS yang baru ya. Terima kasih kepada Bapak Bowo yang sudah selalu standby ada di depan setiap pagi dan juga selalu mengoprak-oprek ya siswa-siswa kita semua untuk memberikan aplaus yang setinggi-tingginya buat pembina OSIS yang baru ya. Dan tentunya semua ini adalah bukan hanya pembina OSIS saja, tetapi adalah ini semua berkat kerjasama dengan Bapak dan Ibu serta seluruh warga SMPN 1 Widasari ini bisa untuk membantu dan bisa untuk bekerja sama, sehingga misalkan untuk kegiatan pembelajaran di SMPN 1 Widasari bisa dan lebih ditingkatkan kembali. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di sekarang ini adalah kalian di semester yang kedua ini banyak sekali Bapak perhatikan kalian masih belum mencintai kebersihan ya. Padahal kebersihan itu adalah merupakan sebagian dari iman. Maka kalian itu adalah harus mencintai kebersihan. Masih banyak sekali Bapak lihat siswa-siswi yang masih membuang sampah asal saja. Terutama adalah sampah plastik ya. Sampah plastik kadang-kala di depan kalian itu setelah minum es kalian main lempar saja, tidak disimpan ataupun tidak dibuang ke tempat sampah, padahal di depan-depan setiap kelas kalian itu adalah sudah ada tempat sampahnya. Untuk itu tinggal hanya kesadaran dari diri kalian masing-masing supaya membiasakan diri kalian itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan biasakan juga kalian kalau melihat sampah yang berserakan, tolong ambil. Ketika kalian lewat ada sampah plastik di depan kalian itu ambil, buang dan masukkan ke tempat sampah. Bapak masih belum melihat siswa-siswi di sini semuanya adalah untuk menyadari kesadaran kalian untuk membuang sampah yang ada di depan kalian. Kecuali kalau disuruh ya oleh Bapak Ibu guru, kalian suruh ambil, suruh masukkan ke tempat sampah, baru kalian mau, tapi belum timbul dari kesadaran diri kalian. Tolong untuk kedepannya kalian kita kira-kira bisa untuk berubah ya. Bahkan boleh dikatakan nanti biar sekolah kita misalkan dengan kedatangan tamu melihat keadaan lingkungan sekolah kita, tetap sekolah kita adalah dalam keadaan bersih, bukan hanya ada di depannya saja tetapi ada di depan-depan kalian, kelas kalian pun ataupun di sekitarnya, tetap sekolah kita adalah bersih. Dan banyak sekali masukan dari para pengawas pembina yang masuk ke sekolah kita untuk masalah kebersihan. Kalau dilihat dari luar memang boleh dikatakan sekolah kita sudah bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Tetapi ini mohon ya kepada kalian semua untuk sama-sama kita menyadari bahwa kebersihan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya juga untuk masalah tentang kedisiplinan kalian. Tolong untuk segera kalian tingkatkan kembali kedisiplinan kalian, baik itu adalah dalam hal disiplin waktu maupun disiplin belajar. Disiplin waktu, kalian adalah masuk ke sekolah kita itu masuk jam 7, bahkan sudah diberi toleransi sampai dengan 5 menit ya. 5 menit gerbang tidak akan dibuka, berarti jam 7 lewat lebih 5 menit baru gerbang akan ditutup. Tolong ya, kalau kalian misalkan usahakan, biasanya kemarin juga ketika di awal yang banyak sekitar ada 50 orang ya. Yang Bapak tanya rata-rata kalian itu adalah untuk kesiangannya itu dengan alasan karena bangunnya kesiangan ya. Kalau kalian bangunnya kesiangan berarti itu cirinya ataupun tandanya kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian, yaitu sholat subuh.
Kalau kalian bangunnya jam 6:30 berarti sudah terlewat. Nah ini tolong biasakan oleh kalian itu bahwa kita itu adalah harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Tuhan. Kita melaksanakan. Kalau kalian misalkan bangunnya misalkan di jam 5 ataupun 4:30 pas pelaksanaan suara adzan subuh, insya Allah kalian tidak akan kesiangan. Ini mah rata-rata kalian dengan alasannya itu adalah karena bangunnya kesiangan. Bukan hanya karena alasan dari kendaraan ataupun angkotnya tidak ada, dan bukan karena kendaraan ataupun yang lainnya. Semua alasannya itu adalah kalian kesiangan. Tolong rubah sikap ataupun misalkan kalian itu atur jam tidur kalian, ya. Jangan sampai kalian itu adalah istilahnya kalian diatur oleh waktu, tapi kalianlah yang mengatur waktu. Jam tidur kalian itu adalah hanya sampai jam 8 ataupun 9, maka lakukanlah. Sudah kalau jam 8-nya 9 kalian tidur, ya. Jangan sampai jam 12, bahkan sampai subuh. Kadang-kala ada yang baru tidur, ya pasti itu kesiangan. Tolong kalian, ya, rubah waktu tidur kalian, biar kalian itu adalah karena apa? Karena menurut kesehatan tidur yang baik itu adalah berapa jam? 8 jam, ya. Kalau kalian hitung jam 8 jam berarti mulai dari jam 9, jam 5 sudah bangun, ya. Itu 8 jam, ya. Tolong jangan sampai kurang, biar kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir anak-anakku, di bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang sudah ada di depan mata adalah kegiatan misalkan lomba futsal, ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu di tingkat Indramayu. Silakan kalaupun misalkan dari sekolah kita ada yang mau mengirimkan, silakan Bapak dukung dengan sepenuhnya. Kemudian di tanggal 27 juga sudah ada kita persiapan yaitu mengenai tentang Jumbara. Maka untuk itu kepada para peserta untuk segera mempersiapkan diri. Kita masih tinggal punya waktu 1 minggu ataupun 2 minggu lagi untuk pelaksanaannya. Dan untuk itu insya Allah dalam pelaksanaan Jumbara ini, orang-orang yang mewakili dari sekolah kita ini tentu tidak akan sama dengan hal-hal yang kemarin. Tidak akan dibebankan harus bayar. Tidak. Itu adalah orang-orang yang terpilih, ya, dari sekolah kita, maka mereka adalah harus diistimewakan, tidak usah dibebani untuk membayarlah. Tadi mereka adalah semua gratis, dibebani oleh sekolah. Dan nanti insya Allah sekolah akan mendukung dan akan membantu, tetapi ada juga kesadaran dari diri kalian semuanya, dari kelas 7, 8, dan 9 yang lainnya yang tidak terpilih ataupun tidak mewakili dari sekolah kita, ya ada sumbangsinya, ya, yang tiap minggu selalu misalkan berkeliling untuk meminta bantuan kepada kalian hanya dengan seikhlasnya, tidak memaksa. Ada yang mau menyumbang silakan, kalaupun kalian tidak ada uang ya tidak apa silakan. Yang penting adalah kesadaran pada diri kalian semua biar semua berjalan dengan lancar. Kegiatan-kegiatan kita juga akan terpenuhi. Dan untuk yang kelas 9 mohon, ya, untuk hal-hal yang ketidakhadiran kalian itu tolong diperhatikan. Kalian tidak sama dengan kelas 7 dan kelas 8. Waktu kalian itu adalah hanya sebentar lagi. Tinggal hanya menghitung bulan. Tidak pas dengan kelas 7, kelas 8 selama 6 bulan. Tapi kalian itu adalah hanya mungkin 4 bulan juga kurang. Nanti pas di bulan April kalian sudah melaksanakan ujian. Tolong persiapkan terutama kehadiran kalian semuanya. Jangan disamakan dengan semester yang pertama. Tapi robah segala semua perilaku kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, biar kalian itu adalah berubah segalanya. Dan kalian persiapkan, bukan dengan kelas 9 kalian bisa lulus, tapi masa depan kalian itu sudah ada di depan mata kalian. Banyak sekali yang harus kalian lakukan ke depannya. Itu saja anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan pada amanat upacara Senin pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha Rahman dan maha Rahim, sayangi dan lindungi kami hamba-hambamu yang lemah ini, dan masukkan kami ini ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa serta menurut kepada perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa dan maha kuasa, berilah kepada kami kekuatan, kemampuan, kesempatan, semangat dan keikhlasan untuk dapat melaksanakan amanah-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Lindungi negara kami ya Allah dari segala cobaan, malapetaka dan kerusakan, serta kuatkan jiwa persatuan dan kesatuan kami agar cita-cita kami dan bangsa kami dapat tercapai. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha lembut dan maha agung, berilah kepada kami kelapangan dada, ketulusan hati, kecemerlangan pikiran, serta kearifan untuk dapat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami keluarga besar SMP Negeri 1 Widasari menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya masa depan cerah, orang-orang yang berbahagia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Lindungi sekolah kami dari segala macam bahaya dan kerusakan, yang zahir maupun yang batin, serta jadikan sekolah kami ya Allah menjadi sekolah yang terdepan dalam pendidikan, prestasi dan akhlak mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun dan maha menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar dan maha melihat, terimalah ibadah kami, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Pada siapa lagi kami memohon selain hanya kepadamu, dan tiada lagi tempat kami untuk berlindung selain hanya dalam perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Setelah selesai dilaksanakan di lapangan besar kita SMP Negeri 1 Widasari. Peserta upacara diistirahatkan. Kita bos.